Taktik senyap Prabowo dan Purbaya siap tanggung jawab, tapi biarkan KPK seret Jokowi dan geng lama di kasus Wush. Kemudian nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut Wush. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti Wush itu semuanya. Percaya diri Pak Prabowo mengatakan saya bertanggung jawab. Iya. Tapi dengan catatan juga bahwa pertanggungjawaban itu adalah mengejar para koruptor dan bahkan minta dukungan publik untuk tetap melakukan itu. Apa makna dari selain mengatakan Jonan adalah seorang tokoh bangsa, makna dari ucapan bertanggung jawabnya Pak Prabowo Subianto di depan publik kemarin di Tanah Abang? Iya. Ini kan betul-betul satu rangkaian pertemuan dengan Jonan, kemudian Prabowo naik kereta tanggal 3, tanggal 4, dan saya bertanggung jawab. Nah, artinya apa? Tanggung jawab eksekutif itu dari pernyataan Prabowo, tanggung jawab eksekutif itu ada di tangan Presiden. Ya artinya kalau ada peristiwa yang lama, ya tanggung jawabnya di tangan Presiden yang lama. Itu betul-betul dia menggunakan kalimat bersayap sesungguhnya. Maka Prabowo dengan menyatakan memilih mengambil posisi aku yang bertanggung jawab sebagai bentuk kepemimpinan, dia sebenarnya juga sedang menyindir. Lu harusnya juga bertanggung jawab. Yang lama itu, kau harus bertanggung jawab terhadap persoalan di mana Anda sedang memimpin. Yang kedua, keputusan ini mendasari bahwa regulasi yang memungkinkan proyek ini memang harus menjadi tanggung jawab era presiden sebelumnya. Jadi itu harus dimaknai soal tanggung jawab itu adalah tidak ada anak buah yang salah. Yang ada adalah komandan kalau dalam militer. Yang ada adalah pemimpin. Jadi dalam kasus yang lama, pemimpin lama, kok bertanggung jawab. Seperti aku nih sekarang mengambil alih tanggung jawab dari persoalan itu. Nah, mengapa Prabowo mengambil alih dalam tanda petik, apa makna politiknya? Pertama, motifnya adalah tentu saja dia sedang menguatkan kembali citra kepemimpinan dirinya sebagai orang yang harus bertanggung jawab. Makna eksplisit adalah pemimpin itu harus bertanggung jawab. Dia sedang menguatkan citranya. Ini loh, pemimpin kayak gue loh. Gitu. Kita mampu dan kita kuat. Duitnya ada. Duit yang tadinya dikorupsi saya hemat, nggak saya kasih kesempatan. Jadi saudara saya minta bantu saya semua. Jangan kasih kesempatan koruptor-koruptor itu merajalela. Uang nanti banyak untuk kita, untuk rakyat semua. Pokoknya nggak ada masalah. Karena itu kita harus bayar 1,2 triliun. Tapi manfaatnya mengurangi macet, mengurangi polusi, mempercepat perjalanan. Dan ini ingat ya, ini simbol kerjasama kita dengan Tiongkok. Jadi sudahlah, saya sudah katakan Presiden Republik Indonesia yang ambil alih tanggung jawab. Jadi nggak usah ribut. Ada sesuatu yang menarik dari cara Presiden Prabowo Subianto menanggapi kisruh proyek kereta cepat Wush Jakarta-Bandung. Sebuah proyek yang awalnya digadang-gadang sebagai simbol modernisasi dan kebanggaan nasional, kini justru berubah menjadi beban finansial dan hukum yang mengancam wajah pemerintahan sebelumnya. Ketika polemik utang Wush membesar, banyak yang menunggu. Apakah Prabowo akan menyalahkan pemerintahan Jokowi? Apakah ia akan mencari aman dengan mengatakan, itu bukan urusan saya? Ternyata tidak. Prabowo justru melangkah ke depan, menegaskan dirinya bertanggung jawab penuh terhadap proyek itu. Namun di balik kata bertanggung jawab, ada pesan politik yang jauh lebih dalam. Saya bertanggung jawab, kalimat bersayap dari seorang komandan. Pernyataan Prabowo bahwa ia siap bertanggung jawab bukan sekedar ekspresi kenegarawanan, tapi strategi komunikasi tingkat tinggi. Menurut pengamat politik Slamet Ginting, Prabowo sedang memainkan politik dua arah. Di satu sisi, ia menunjukkan kepemimpinan yang tegas, di sisi lain ia menyindir tajam pemerintahan sebelumnya. Kalau ada peristiwa yang lama, tanggung jawabnya ya di tangan presiden yang lama, ujar Ginting. Artinya jelas, Prabowo ingin menegaskan bahwa dirinya sebagai presiden ke-8 akan mengambil alih tanggung jawab ke depan, namun bukan berarti membebaskan dosa masa lalu. Ia menegaskan dirinya komandan yang baru, dan seperti pepatah militer, komandan bertanggung jawab ke depan, tapi tetap boleh memeriksa laporan masa lalu. KPK tak akan diam, tak ada larangan menyelidiki. Pernyataan ini langsung dikunci oleh Wakil Ketua KPK Johannes Tanak yang menegaskan dengan sangat lugas. Penyelidikan tidak ada larangan kan? Tidak ada satu larangan pun untuk melakukan penyelidikan. Ini bukan sekedar pernyataan hukum, tapi juga sinyal politik.
Sebab biasanya ketika presiden berbicara soal proyek strategis nasional, banyak pihak menafsirkan itu sebagai instruksi halus untuk menghentikan penyelidikan. Namun kali ini tidak. KPK tampak percaya diri dan tenang melanjutkan langkahnya. Dan menariknya, tidak ada resistensi dari Prabowo. Artinya, Prabowo membiarkan hukum berjalan. Dengan kata lain, Prabowo mengirim pesan, "Saya tanggung jawab atas proyeknya, tapi bukan berarti saya melindungi yang salah." Purbaya menteri yang tak mau bayar dosa orang lain. Di saat yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa tampil sebagai figur yang tak kalah tegas. Ia menolak mentah-mentah usulan untuk menalangi utang proyek WUSH menggunakan dana APBN. Baginya, negara tak boleh membayar dosa bisnis masa lalu. Menurut analis dan aktivis Ubedillah Badrun, sikap Purbaya ini bukan semata soal angka, tapi juga indikasi adanya ketidakberesan tata kelola proyek WUSH. Karena awalnya B2B, kenapa tiba-tiba muncul perpres boleh ditanggung APBN? Tanya Ubedillah. Pertanyaan itu seperti tamparan keras bagi pemerintahan era sebelumnya, karena perubahan skema pembiayaan dari bisnis murni ke pembiayaan negara melalui Perpres nomor 93 tahun 2021 adalah akar masalah yang kini menyeret banyak pihak. Purbaya sadar, jika APBN dipakai untuk menutup utang itu, maka pemerintahan baru Prabowo akan ikut terseret ke dalam lumpur yang sama. Ia memilih garis yang jelas, APBN tidak boleh digunakan untuk menalangi utang WUSH. Dan ini bukan sekedar kebijakan fiskal, tapi juga strategi politik ekonomi. Purbaya sedang menggali celah hukum dan akuntansi untuk membuka jalur bagi KPK agar bisa menelusuri tata kelola keuangan proyek WUSH sejak awal. Inilah taktik senyap, duet Prabowo dan Purbaya. Dari luar, publik melihat Prabowo seperti ingin menenangkan suasana, namun di balik layar, langkah-langkahnya sangat sistematis dan penuh hitungan. Pertama, Prabowo mengambil alih tanggung jawab publik agar tidak terlihat seperti menyerang Jokowi. Dengan begitu, suasana politik tetap kondusif, pasar tenang, investor tidak panik dan transisi kekuasaan terlihat damai. Namun di sisi lain, Purbaya menjadi ujung tombak senyap. Ia menolak skema pembayaran APBN, membuka wacana audit ulang, dan secara tidak langsung menyodorkan pintu hukum bagi KPK untuk mengarahkan pada pemeriksaan terhadap pemerintah era sebelumnya jika terbukti ada aliran dana atau adanya perubahan struktur pembiayaan proyek yang dicurigai. Taktik senyap ditunjukkan oleh Prabowo saat ia mengatakan, "Saya bertanggung jawab," bukan sebagai pengakuan bersalah, tapi sebagai bentuk tanggung jawab leadership terhadap proyek yang terlambat selesai, dan memberi kesempatan kepada Purbaya untuk mencari jalan hukum atau audit akuntansi untuk menelusuri tata kelola keuangan proyek dari awal. Di balik semua ini, tersisa satu bayangan besar, kelompok in the gang, istilah yang banyak digunakan publik untuk menyebut lingkar dalam kekuasaan era Jokowi. Kelompok ini disebut-sebut masih punya pengaruh di beberapa lembaga, terutama di BUMN dan sektor keuangan. Namun kini, mereka mulai kehilangan perlindungan politik, karena Prabowo tidak menunjukkan tanda-tanda akan melindungi siapapun dari hukum. Jika KPK benar-benar menelusuri aliran dana dan perubahan struktur pembiayaan proyek WUSH, maka in the gang akan menjadi pihak yang paling terancam. Jadi, ketika Prabowo berkata, "Saya bertanggung jawab," itu bukan kalimat pengakuan bersalah, tapi itu kalimat perang yang halus, sebuah strategi komunikasi untuk meredam badai, sekaligus membuka jalan bagi penegakan hukum yang lebih luas. Dan di sisi lain, Purbaya dengan langkah teknokratisnya sedang mengunci setiap pintu agar APBN tidak lagi dijadikan tameng bagi kesalahan masa lalu. Dua langkah ini, politik dan ekonomi, kini berpadu menjadi operasi senyap membersihkan sisa warisan kekuasaan lama. Publik tinggal menunggu, apakah KPK benar-benar berani melangkah lebih dalam, dan apakah Prabowo akan tetap menjaga jarak netral saat lembaga anti rasuah itu mulai memanggil nama-nama besar dari masa lalu. Yang pasti, babak baru politik Indonesia sedang dimulai, bukan dengan teriakan, tapi dengan taktik senyap yang mematikan. Inilah wajah politik baru Indonesia di era Prabowo. Tanggung jawab bukan berarti menutupi dosa lama, dan keberanian bukan selalu soal bicara keras, tapi soal membiarkan hukum bekerja, bahkan terhadap mereka yang dulu pernah berkuasa.